Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Good morning. Morning. I hope all of you are doing well and ready to learn. Before we begin, today we are going to learn about one of the text type in English. It's explanation text. To help us understand the material better, we will use an example of natural phenomena that we often hear about, which is earthquakes or gempa bumi or like. Before we start the lesson, I would like to ask you a question. Have you ever experienced an earthquakes? If yes, Yes, ma'am. how did you feel at the moment? Maybe some of you felt scared, nervous, or worried. Now, have you ever wondered why earthquakes happen? Gimana sih gempa bumi itu terjadi? Kenapa gempa bumi itu bisa terjadi? So today we are going to find out the answer through an explanation text. So while learning today, try to pay attention to how a text explains a phenomena in a logical and systematic way. Next, what is explanation text? Explanation text is a type of text that explains how or why a phenomenon happened. This phenomenon can be related to nature, social, science, or culture. The information is presented logical and systematically so that readers can understand the process clearly. An example of explanation text is earthquakes, flood, rain, volcano eruption, tsunami. Jadi, explanation text adalah jenis teks non-fiksi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Jadi, fokus utama teks ini adalah memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses atau penyebab terjadinya sesuatu. Berbeda dengan narrative text yang berisi cerita, explanation text telah lebih berfokus pada pemberian informasi dan penjelasan. Informasi dalam teks ini biasanya disusun secara logis dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami suatu fenomena dengan lebih mudah. Fenomena yang dibahas bisa merupakan fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmiah. Contohnya adalah gempa bumi, banjir, hujan, tsunami, atau gunung berapi. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana suatu terjadi atau mengapa sesuatu terjadi, kita bisa menggunakan explanation text. Next. Purpose of explanation text. First, to give information. It provides information about how or why something happens. Second, to educate readers. It helps readers understand a phenomenon, process, or even sociologically and logically. For example, explanation text can explain why rain falls from the sky, how earthquakes happen, why volcanoes erupt. Jadi setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan membahas tujuan dan explanation text. Tujuan yang pertama adalah to give information, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Melalui teks ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana suatu fenomena terjadi dan apa penyebabnya. Tujuan yang kedua adalah to educate readers, yaitu memberikan edukasi kepada pembaca. Artinya, pembaca tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai suatu fenomena. Sebagai contohnya, kita mungkin sering melihat hujan atau merasa gempa bumi, tetapi belum tentu memahami proses terjadinya suatu kejadian tersebut. Nah, melalui explanation text, proses tersebut dapat dijelaskan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Next. Generic structure of explanation text. Ada 3 struktur of explanation text. Yang pertama yaitu general statement, the opening paragraph that introduce the topic or phenomenon. Yang kedua explanation text, the part that explain the process, causes, or reason why something happened. And the last conclusion, the closing paragraph that contains a summary or final comment about the phenomena. Jadi dalam
explanation text ada 3 struktur, yaitu yang pertama general statement. Pada bagian ini penulis memperkenalkan fenomena atau topik yang akan dibahas sehingga pembaca mendapatkan gambaran umum terlebih dahulu. Yang kedua yaitu explanation. Bagian ini merupakan inti dari teks karena berisi penjelasan mengenai bagaimana suatu fenomena terjadi atau apa penyebabnya. Penjelasannya disusun secara runtun dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir yaitu conclusion. Conclusion berisi kesimpulan atau penutup dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua explanation text memiliki bagian conclusion. Next. Example of explanation text. Earthquakes. Earthquakes are among the most deadly natural hazards. They can occur suddenly and cause serious damage to buildings, the environment, and human life. An earthquake is a vibration that occurs in the earth crust. It happens because of powerful movement of rock beneath the earth's surface. This movement relates energy and creates seismic waves that travel through the earth. As a result, the ground shakes and may cause destruction depending on the strength of the earthquakes. In conclusion, earthquakes are natural phenomena caused by movement of rock beneath the earth's surface. Understanding how earthquake occurs can help people become more aware and prepared for this natural disaster. Jadi dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Teks ini juga menjelaskan bahwa gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan bantuan di bawah permukaan bumi. Pergerakan tersebut melepaskan energi yang menghasilkan gelombang seismik sehingga menyebabkan permukaan bumi bergetar. Nah, jika kita kaitkan dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari, paragraf pertama merupakan general statement karena memperkenalkan topik yang akan dibahas yaitu earthquakes. Paragraf kedua merupakan explanation karena menjelaskan bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Nah, sedangkan paragraf terakhir merupakan conclusion karena berisi kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan. Next. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Saya akan memilih seseorang untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, what is explanation text? Humaira, boleh dijawab? Explanation text is a non-fiction text that explains how and why the phenomena happen in a logical and systematic way. Ya, benar. Explanation text adalah teks non-fiksi yang menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu fenomena terjadi secara logis dan sistematik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, read the text and identify the general statement. Tanjar, boleh. That means general statement-nya yaitu Tanjar, maaf. Boleh baca dulu terus identify the general statement. Okay. Rain is a natural phenomenon that occurs as part of the water cycle. It begins when water from rivers, lakes, and oceans evaporates because of the heat from the sun. The water vapor rises into the atmosphere and forms clouds. When the clouds become heavy, the water falls back to the earth as rain. Rain occurs through the process of evaporation, condensation, and precipitation. Ya. Dan general statement-nya yaitu rain is a natural phenomenon that occurs as part of the water cycle. Ya, benar ya. Bagian general statement terdapat pada kalimat yaitu rain is a natural phenomenon that occurs as a part of the water cycle. Kalimat tersebut termasuk general statement karena memperkenalkan topik yang akan dibahas yaitu rain atau hujan. Jadi sebelum menjelaskan proses terjadinya hujan, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran umum mengenai fenomena tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga, why can the text be categorized as a explanation
explanation text. Dara mungkin boleh jawab. In my opinion, because the text explains how rain occurs through a logical process, from evaporation and condensation to precipitation. Oke, good job. Jadi teks tersebut menjelaskan bagaimana hujan terjadi melalui tahapan-tahapan yang runtun dan logis. Oleh karena itu, teks tersebut dapat dikategorikan sebagai explanation text. Next. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan materi yang telah kita pelajari. Explanation text is a non-fiction text that explain how or why a phenomenon happened. Its purpose is to provide information and educated readers about the phenomena. An explanation text generally consists of the three-part general statement, explanation, and conclusion. In today's lesson, we learn how earthquakes occurs due to the movement of rock beneath the Earth's surface, which create seismic wave and cause the ground to shake. Jadi melalui contoh teks tentang earthquakes yang kita sudah bahas, kita dapat memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita secara logis dan sistematik. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Have a good Miss. day.